Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Kami dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang Angkatan 2024. Kelas 02 PJ 004. Sebelumnya mohon izin kepada dosen pengampu, Bapak Aidil Putra SPD MPD dan teman-teman sekalian. Pada video pembelajaran kali ini, sebagai tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, berikut videonya kami sampaikan. Di sini bahan kajian yang akan kami bahas ada 3 poin, yaitu yang pertama teori psikoanalisa, yang kedua learning theories atau teori belajar, dan yang ketiga humanistic theories. Teori perkembangan manusia membantu kita memahami bagaimana manusia berubah dan berkembang seiring waktu. Contohnya, seperti pohon yang tumbuh besar. Perkembangan manusia juga seperti itu, cuma lebih kompleks. Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan bagaimana kita berubah dari bayi sampai dewasa, baik dari segi fisik, cara berpikir, dan perasaan kita. Setiap teori menawarkan perspektif atau pandangan yang berbeda. Baik, untuk teori yang pertama yaitu teori psikoanalisa. Menurut Freud berfokus pada ketidaksadaran dan konflik internal dalam membentuk kepribadian. Ia mengusulkan 3 struktur kepribadian, yaitu ada id, ego, dan superego. Teori ini menjelaskan bagaimana pengalaman awal dapat mempengaruhi perkembangan psikososial dan perilaku seseorang. Contohnya seperti pada gambar ini, di mana pikiran kita seperti gunung es, sebagian kecil yang terlihat adalah pikiran sadar kita, tapi di bawahnya ada banyak hal tersembunyi atau bawah sadar yang mempengaruhi perilaku kita. Freud bilang, pengalaman masa kecil kita sangat penting dalam membentuk kepribadian. Misalnya kalau kita dimanja banget waktu kecil nih, mungkin kita jadi manja juga waktu dewasa. Selanjutnya menurut Erikson mengembangkan teori psikososial, menekankan pengaruh interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan manusia. Ia mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang dikaitkan dengan konflik psikososial tertentu yang harus diatasi individu. Erikson bilang, perkembangan kita nggak berhenti di masa kecil. Sepanjang hidup kita menghadapi tantangan yang membentuk kepribadian. Bayi harus belajar percaya pada orang tua, anak-anak harus belajar mandiri, remaja harus menemukan jati diri, dan seterusnya. Lanjut ke teori kedua yaitu learning theories atau teori belajar. Menurut Skinner dikenal dengan teori behaviorisme yang berfokus pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Ia menekankan penguatan dan hukuman sebagai faktor utama dalam pembelajaran. Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku dapat dibentuk melalui pengalaman dan asosiasi. Misalnya, kita seperti hewan yang belajar dari hadiah dan hukuman. Kalau kita melakukan hal baik dan diberi hadiah, kita akan mengulang perbuatan baik itu. Sebaliknya, kalau kita dihukum, kita akan menghindari perbuatan buruk itu. Nah, kalau menurut Bandura mengembangkan teori belajar sosial yang menekankan peran observasi dan peniruan dalam pembelajaran. Ia mengemukakan konsep pemodelan di mana individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Teori ini menjelaskan bagaimana individu belajar melalui interaksi sosial dan budaya. Contohnya, kita belajar dengan mengamati orang lain. Misalnya, kita belajar bersepeda dengan melihat orang lain bersepeda. Kita meniru perilaku orang yang kita lihat sebagai contoh. Dan yang ketiga yaitu humanistic theories. Menurut Charlotte Bahler menemukan tujuan hidup sebagai pendorong perkembangan manusia. Ia mengusulkan 4 fase perkembangan yang dikaitkan dengan tujuan hidup yang berbeda. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mencari makna dan tujuan dalam hidup mereka. Selanjutnya, menurut Maslow terkenal dengan hierarki kebutuhan yang mengusulkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum dapat mencapai aktualisasi diri. Teori ini menjelaskan bagaimana individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mencapai potensi penuh mereka. Dan menurut Rogers mengembangkan teori client-centered therapy yang menekankan kebebasan dan kemampuan individu untuk berkembang. Ia menekankan pentingnya empati, keaslian, dan penerimaan tanpa syarat dalam membantu individu mencapai pertumbuhan dan aktualisasi diri.
Kesimpulannya adalah, setiap kelompok teori memberikan perspektif atau pandangan yang berbeda tentang perkembangan manusia. Teori psikoanalisis menekankan pengaruh ketidaksadaran dan konflik internal. Teori belajar menekankan pengaruh lingkungan dan pembelajaran, dan teori humanistik menekankan kebebasan, potensi, dan aktualisasi diri. Memahami berbagai teori ini membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana manusia berkembang. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.